Oke, jumpa lagi di Back to BDM, sahabat-sahabat semua. Di bulan yang baik, di bulan Idul Fitri ini, kita coba tinggalkan sejenak dinamika politik praktis yang kadang-kadang menjemukan, yang kadang-kadang membuat kita getir. Kita coba berpikir lebih reflektif, lebih lebih kontemplatif soal bagaimana sebenarnya perjalanan bangsa ini. Saya mengundang sahabat saya yang selalu dalam tulisan-tulisannya di Kompas sebagai pemikir kebinekaan. Sahabat saya itu yang saya ajak ngobrol soal impian-impian soal Indonesia masa depan adalah pemikir kebinekaan Sukidi. Malam, Mas. Selamat malam, Mas Budiman. Saya tergelitik dengan mimpi-mimpi Sukidi soal Indonesia. Yang pertama adalah Dream of Diversity, mimpi soal kemajemukan. Kemajemukan seperti apa sih yang Mas Sukidi bayangkan soal Indonesia itu? Pertama saya ingin memulai dengan rasa terima kasih yang teramat dalam buat Mas Budiman. Setiap bulan Ramadan saya selalu diundang dan selalu diberikan menu buka puasa yang cukup enak. Itu mungkin peristiwa biasa, tetapi bagi saya memberikan arti penting toleransi, bagaimana seorang Katolik yang saleh memberikan buka puasa kepada seorang Muslim. Pertanyaan menarik, saya kira saya ingin memulai dengan satu penegasan bahwa kenapa saya menggelorakan The Indonesian Dream ini. Pertama, di tengah pandemi, di tengah perjalanan bangsa yang menurut Mas Budiman sedang di persimpangan jalan, saya ingin memberikan satu semangat optimisme. Tentu bukan optimisme buta, blind optimism, tetapi optimisme yang rasional tentang impian Indonesia yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Sehingga ini sebenarnya Indonesian Dream juga sebagai satu ikhtiar untuk memberikan respek kepada para pendiri bangsa yang telah membentuk republik ini. Saya ingin menyebut sebagai sebuah republik ide. Republik ide? Ya, karena republik ini dibentuk dari satu impian, dari satu ide, dari satu gagasan yang akhirnya membentuk Indonesia itu sendiri. Tapi sebagai republik ide, dia bukan proyek yang sekali jadi untuk selamanya. In the making ya? In the making dan ini bukan juga satu warisan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada let's say 1-2 orang. Tapi ini negara untuk semua. Karena negara untuk semua, maka kita dituntut untuk berpartisipasi secara penuh untuk membentuk bangsa ini. Oke. Sehingga ini sebagai proyek bersama, istilah Ben Anderson, yang membuka ruang pada setiap warga negara untuk berkontribusi membentuk negara Indonesia itu sendiri. Sehingga ini sebagai satu ikhtiar bagaimana mengkontekstualisasikan satu gagasan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa di masa silam, tapi juga selalu memberikan satu relevansi, satu keterkaitan dengan situasi yang kita hadapi. Karena itu saya menggunakan satu istilah Indonesian Dream, seperti halnya The American Dream tentu saja ya. Amerika besar karena dream itu sendiri. Karena satu impian dari para founding fathers, dari Jefferson dan kawan-kawan untuk membentuk negara besar seperti Amerika. Karena itu kita harus punya dream yang sebenarnya sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa, tapi harus selalu kita kontekstualisasikan, kita tarik ke situasi sekarang agar kita memiliki satu kesadaran untuk menjiwai pikiran para pendiri bangsa. Dan untuk penyelenggaraan negara ke depan. Dan salah satu impian itu adalah soal diversity, soal kemajemukan. Ya, saya memang memulai impian Indonesia ini mulai justru dengan diversity, a dream of diversity, terutama karena ini fondasi kita bernegara. Fondasi ini harus kita jaga penuh, harus kita perkokoh untuk memberikan satu kesadaran bahwa kita sejak awal memang berbineka. Dan itu kenapa para pendiri bangsa memberikan satu moto, satu filosofi, satu semboyan kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat dengan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Unity in diversity.
Unity in diversity. Tapi diversity atau kemajemukan itu sebagai berkah atau sebagai kutukan sebetulnya? Itu bisa dua-duanya Mas Budiman. Bisa dua-duanya. Kemajemukan akhir-akhir ini menjadi kutukan. Menjadi kutukan. Menjadi kutukan. Kenapa? Karena perbedaan etnis akhirnya menimbulkan satu prasangka sosial, kecemburuan sosial. Perbedaan agama justru menghasilkan ketegangan dalam kehidupan antarumat beragama, dan tidak jarang prejudice, kekerasan, dan juga kebencian itu justru dipicu oleh pemahaman agama yang keliru. Dan tak kalah pentingnya, terutama perbedaan politik, itu seringkali menghasilkan satu permusuhan, satu kebencian. Dan ini direproduksi secara kontinu dan memprihatinkan. Karena itu, agar kemajemukan itu tidak menjadi the curse of diversity, kutukan, kita harus mentransformasikan ini menjadi satu berkah, satu rahmat, satu modal sosial untuk kita dalam berbangsa dan bernegara. Yaitu adalah dengan cara bahwa pertama menyikapi kemajemukan ini sebagai satu rahmat Tuhan. Sebagai rahmat Tuhan. Ya, harus kita terima secara positif, kita sambut secara optimis, agar kebinekaan itu menjadi berkah buat kita semua. Bahwa Tuhan menciptakan kita memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling membenci satu sama lain, bukan untuk saling menghadik satu sama lain, bukan pula untuk saling mengopresi satu sama lain. Tapi pesan Quran, lita'arofu, in order for you to know one another, agar kalian tuh mengenal satu sama lain. Tetapi ingat ya, kebinekaan itu tidak akan tegak hanya karena kita mengenal satu sama lain. Pengakuan bahwa kita berbeda saja itu tidak cukup Mas Budi, tidak cukup sama sekali. Jadi pengakuan itu harus disertai dengan satu aksi konkret, yaitu adalah ikhtiar bersama untuk menjaga kebinekaan itu dengan keterlibatan aktif untuk mengatasi masalah-masalah keumatan, kenegaraan, kebangsaan. Jadi setiap warga negara harus berpartisipasi secara aktif untuk menunjukkan satu sense of belonging dan sense of loving to this country. Dan saya kira ini harus kita tumbuhkan secara kontinu agar masyarakat kita selalu merasa memiliki dan serasa mencintai tanah air itu sendiri. Itu impian soal kemajemukan. Betul. Impian lain dari Mas Sukidi adalah impian soal ketuhanan. Itu gimana elaborasi soal Tuhan dalam konteks keindonesiaan sekarang ini? Ya, itu sebenarnya saya terinspirasi tentu saja dengan fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, ketuhanan yang Maha Esa, kesadaran bahwa negara ini merdeka berkat rahmat dari Tuhan, negara ini akhirnya bisa memproklamasikan di bulan Agustus, di bulan Ramadan, itu juga berkat rahmat Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan dipahami oleh para pendiri bangsa itu hadir dalam kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai umat beragama. Tetapi ini tantangannya Mas Budiman. Ketuhanan dalam konteks kita berbangsa, beragama, bernegara, itu akhir-akhir ini ditarik ke semangatnya yang eksklusif, yang sektarian. Ketuhanan ingin ditarik ke semangatnya yang lebih sektarian, yang ujungnya lebih ingin ditarik bahwa negeri ini adalah negara Islam, negara khilafah, negara NKRI bersyariah. Itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Tapi itu karena problem politik. Problem politik, tapi juga problem ideologi yang dianut oleh kelompok yang setuju terhadap negara-negara berbasis agama. Nah, karena itu saya ingin memberikan satu peringatan bahwa ketuhanan yang diletakkan oleh para pendiri bangsa yang sekarang seringkali ditarik ke arah semangat yang eksklusif, itu harus kita tarik kembali ke sesuai dengan cita-cita yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, terutama Bung Karno, yaitu adalah semangat ketuhanan yang leluasa. Istilah Bung Karno leluasa memberikan satu penegasan bahwa ketuhanan ini harus bebas, harus terbuka, harus inklusif, dan juga harus memberikan satu kelapangan kepada setiap warga negara
untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dan itu peran negara menjadi lebih dominan sebetulnya. Menjadi lebih dominan, tetapi saya juga sering menyaksikan bahwa penyelenggara negara tidak begitu menjiwai semangat ketuhanan ini. Oh. Sehingga negara seringkali intervensi terhadap keyakinan yang dianut oleh warga. Negara menganut satu paham yang saya sebut sebagai the politic of orthodoxy. Politik kebenaran. Negara hadir seolah-olah ingin menentukan mana keyakinan yang benar dan mana yang salah. Dan itu keliru dari segi kerangka negara modern. Dalam kerangka negara modern, negara harus bersifat netral. Dia tidak bisa menentukan keyakinan agama yang benar atau keyakinan agama yang salah. Ini disebut favoritism. Dan favoritisme dalam kerangka negara modern tidak dibenarkan sama sekali. Oke. Kalau saya bikin skala kuantitatif soal dream, soal ketuhanan antara 1 sampai 10, di berapa posisi Indonesia? Posisi kita saya kira sekitar 6. 6. Iya. Oke. Itu tadi dari dream of diversity, kemudian dream of divinity, dan kemudian juga ada impian ketiga yang saya baca dari Mas Sukidi, atau dream of togetherness, ya. Impian soal kegotong royongan. Betul. Itu gimana? Ini kan sesuatu yang modal sosial yang sangat kuat di Indonesia. Gimana Mas Kidi mengelaborasi soal impian soal kegotong royongan itu? Iya, itu saya terpikir pada dua konsep yang mempengaruhi saya. Tentu saja pertama dari pikiran Bung Karno, jikalau Pancasila itu ingin diperas, maka spirit yang ingin diletakkan oleh Bung Karno adalah spirit gotong royong itu sendiri. Tetapi ingat juga bahwa seorang biksu dari Vietnam, Thai, itu memberikan satu falsafah tentang interbeing. Interbeing itu memberikan satu penekanan bahwa kita semua saling tergantung satu sama lain. Karena spirit ketergantungan ini, seorang aktivis Buddhis di Indonesia yang begitu sadar terhadap falsafah itu dan mengaplikasikan dalam konsep bisnis dan seterusnya adalah Sudame. Sudame memberikan satu konsep tentang interbeing, interdependent, tapi juga co-arising. Interdependent mengandaikan satu nilai, satu falsafah bahwa kita semua tergantung satu sama lain. Karena ketergantungan itu maka kita harus gotong royong. Gotong royong untuk apa? Istilah Pak Dame, co-arising. Agar kita tumbuh bersama, kita maju bersama, sehingga tidak ada yang left behind, yang tertinggal. Jadi semangat gotong royong ini harus kita pupuk, harus kita hidupkan, karena itu sebenarnya jati diri kita sebagai bangsa. Dalam alam realitas kan gerakan voluntarisme, gerakan kesukarelawanan sosial kan memang tumbuh banyak ya di masa COVID itu sebetulnya. Betul sekali. Orang saling menolong yang lain dan lain sebagainya itu. Betul. Ini kan sebagai modal sosial yang sebetulnya luar biasa. Dalam konstitusi juga ada pasal 33 yang menyebutkan soal koperasi ya. Betul. Usaha bersama untuk kepentingan bersama dan lain sebagainya itu. Ya itu penting sekali, tetapi masalahnya adalah apakah amanah konstitusional dan juga amanah yang diletakkan oleh para pendiri bangsa ini kita eksekusi dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya agak khawatir karena apa? Karena ada semangat eksklusivisme, semangat ego yang begitu kuat juga, sehingga kenapa spirit of togetherness ini selalu kita hidupkan, terutama untuk mengingatkan kepada semua, kepada diri kita sendiri, bahwa negara ini berdiri tegak karena kita saling menopang satu sama lain, saling gotong royong, saling bahu-membahu untuk satu karya, untuk satu gawe, untuk satu tujuan bersama. Oke. Tapi kan memang sudah menjadi ciri orang Indonesia kan, atau ini budaya komunalisme gitu yang mendorong spirit kegotong royongan hidup di bangsa ini? Ini saya ingin nyebut sebagai satu identitas nasional kita. Oke. Gotong royong sebagai our national identity, identitas nasional yang menjadi karakter kita, menjadi budaya kita, menjadi jati diri kita. Tetapi identitas nasional tidak lantas ini fix dan untuk selamanya. Di saat-saat genting seperti ini harus kita gelorakan, harus kita kobarkan agar mereka ingat kembali bahwa kita ini berdiri tegak karena
satu falsafah gotong royong, impian gotong royong yang diletakkan oleh Bung Karno untuk kemajuan kita bersama. Oke, itu kembali kalau hal yang sama saya coba kuantifikasi dalam skala 1 sampai 10. Dream of togetherness, impian soal gotong royong Indonesia ini dalam impian Mas Sukidi pada skala berapa itu? Saya kira impian gotong royong bisa pada skala 7. 7. Oke. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada impian soal tadi ya, soal apa? Ketuhanan ya. Lalu impian yang lain itu adalah impian dream of freedom, impian soal kebebasan. Gimana Mas Sukidi mengelaborasi impian Mas Sukidi soal kebebasan di Indonesia itu? Ya ini satu istilah baru kebebasan ya, tetapi sebenarnya kalau kita merunut satu istilah yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu lebih powerful karena ini mengandaikan bahwa kemerdekaan bukan hanya kita merdeka dari penjajahan kolonialisme, tapi juga kita merdeka untuk menentukan nasib kita sendiri. Karena itu impian kebebasan ini ingin memberikan satu pesan bahwa lihatlah masa silam bahwa kita ini merdeka dan ini menjadi satu fondasi kita bernegara. Dan di Amerika freedom itu menempati posisi sentral. Tapi yang penting saya tegaskan dalam konteks impian ini memberikan satu penegasan bahwa kebebasan itu bukan pemberian dari negara, bukan pemberian dari otoritas agama. Karena itu negara dan otoritas agama tidak boleh membatasi kebebasan, tidak pula diperkenankan untuk mencabut kebebasan, dan tidak pula diperkenankan untuk meng-crackdown kebebasan itu sendiri. Kebebasan itu dari pembelajaran saya tentang pikiran-pikiran John Locke maupun Roger Williams, dua orang Puritan dari Inggris yang lari ke Amerika karena ingin mencari kebebasan itu sendiri. Kebebasan itu man natural right, hak natural yang melekat pada diri setiap manusia. Karena itu kebebasan itu melekat pada diri kita sebagai pemberian Tuhan, tapi juga sebagai hak natural yang memang melekat pada diri setiap manusia. Karena itu dia tidak dapat dibatasi, tidak dapat dicabut, tidak dapat diganggu gugat oleh kekuatan eksternal. Dalam perspektif hak asasi manusia termasuk dalam non-derogable right ya? Betul sekali. Dan apakah di kebebasan itu dimaknai sebagai civil liberties sebetulnya? Bisa civil liberties, tapi bisa juga religious liberties, political liberties, kebebasan dalam maknanya yang besar. Luas. Karena ini impian yang akan memberikan payung besar kepada setiap kebebasan dari berbagai aspek, baik religious liberty, civil liberty, political liberty, maupun economic liberty misalnya. Oke. Kalau kembali dibikin skala ya, impian Mas Sukidi soal dream of freedom atau impian soal kebebasan di Indonesia pada saat sekarang ini pada skala berapa sebetulnya? Kebebasan ini saya harus jujur berkata bahwa ini pada zona merah. Zona merah? Iya. Zona merah itu di bawah 5? Iya, di bawah 5. Apa yang menyebabkan dia menjadi di bawah merah? Itu pertanyaan menarik sekali Mas Budiman. Saya kira faktornya tidak tunggal. Tidak tunggal. Nanti kita bisa bahas satu persatu ya. Oke. Satu impian lagi yang juga impian selanjutnya dari Mas Sukidi adalah dream of humanity, impian soal kemanusiaan. Ya, gimana mengelaborasi soal mimpi dari Mas Sukidi soal kemanusiaan atau manusia Indonesia itu sendiri? Ya, ini didorong oleh satu kenyataan bahwa kemanusiaan kita compang-camping. Ya. Kemanusiaan kita compang-camping dan penghargaan kita pada the dignity of human being itu relatif rendah. Karena itu maraknya persekusi, intoleransi, dan seterusnya itu merefleksikan kita cukup rendah menghargai satu the dignity of human being itu sendiri. Karena itu saya membayangkan satu impian kemanusiaan yang satu dan setara. Itu menjadi satu nomenklatur yang ingin saya advokasi. Kenapa satu dan setara? Karena berangkat dari satu falsafah bahwa kita diciptakan Tuhan secara setara, memperoleh hak yang setara,
dan karena itu berhak diperlakukan setara. Karena itu prinsip kesetaraan dalam kemanusiaan itu menjadi faktor penting dalam kita mewujudkan impian kemanusiaan itu sendiri. Dan bahkan Bung Karno sampai memberikan satu penegasan bahwa my nationalism is humanity. Ya. Tentu saja itu pengaruh dari Gandhi, karena Gandhi mengibaratkan kemanusiaan itu sebagai keluarga, yang satu menopang keluarga yang lain. Karena itu kita berdiri tegak karena kita saling terikat satu sama lain dari segi kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat agama, suku, etnis, dan asal-usul yang berbeda itu sendiri. Dalam praktek keseharian kan memang dulu Simatupang juga pernah mengatakan membangun manusia seutuhnya. Betul. Ya. Nah kalau sekarang ini pembangunan manusia atau pembangunan kemanusiaan ini wujudnya seperti apa kalau Mas Suki dilihat? Saya kira ini proyek yang cukup terabaikan dalam konteks nation building kita, Mas Budiman ya. Sebenarnya revolusi mental itu sendiri mestinya diarahkan untuk membangun satu visi kemanusiaan yang satu dan setara. Tetapi itu tidak begitu memberikan satu efek terhadap visi impian kemanusiaan yang satu dan setara. Dan sebenarnya saya justru ingin memberikan satu penegasan bahwa impian kemanusiaan yang satu dan setara ini ingin mengikat kita sebagai satu kesatuan umat manusia yang diikat oleh satu ukhuwah, satu persatuan, ukhuwah basoriyah, satu persaudaraan kemanusiaan yang membuat kita akhirnya menjadi satu, yang batas-batas agama lebur karena murni karena kemanusiaan itu sendiri. Kalau Mas Budiman ingat, tentu saja contoh terbaik dalam tradisi Katolik inilah contoh yang ditradisikan oleh Romo Mangun. Dalam tradisi Islam ini contoh terbaik yang ditradisikan oleh Ahmad Dahlan, yaitu dengan sikap belas kasih kepada sesama. Terlepas dari tradisi agama yang berbeda, tapi mereka diikat oleh satu value dan juga komitmen kemanusiaan yang sudah menjadi bagian dari laku kehidupan yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam perjalanan menuju impian Dream of Humanity, impian soal kemanusiaan, kalau dibikin skala di angka berapa tuh sekarang ini Indonesia? Saya kira masih di angka 6. 6. Ya. 6. Terutama karena kita masih sering melakukan persekusi kepada manusia lain yang berbeda agama dan iman. Kebencian juga masih cukup tinggi antara kita, dan itu merefleksikan rendahnya penghormatan kita terhadap kemanusiaan itu sendiri. Oke. Mimpi yang lain dari Mas Sukidi adalah Dream of Unity, impian soal persatuan. Dalam artikel Mas Sukidi sekarang di Kompas juga agak mencemaskan soal persatuan itu sendiri. Gimana mengelaborasi soal persatuan Indonesia, padahal itu ada sila ketiga ya. Sila ketiga ya, betul sekali Mas Budiman. Ini memang jujur aja menjadi concern saya, menjadi impian penting dari Indonesian Dream itu sendiri, terutama karena kita menghadapi satu situasi di mana masyarakat kita begitu terbelah, very divided society. Dan keterbelahan sosial itu begitu kita rasakan dalam berbagai kehidupan sosial kita. Dan pemimpin tidak menyadari betapa pentingnya persatuan ini. Bahkan dari respon pemimpin terhadap masalah persatuan ini nyaris bisu. Nyaris bisu. Dan karena itu kita harus ingatkan kembali bahwa a dream of unity ini sebenarnya yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, dan kita dituntut untuk menjiwai spirit persatuan itu, terutama untuk kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa ini ditentukan sejauh manakah kita berhasil untuk mempersatukan warga negara. Sebagus apapun infrastruktur yang kita buat, tapi kalau warga negara bercerai-berai, itu tidak akan memberikan manfaat yang berarti buat kemajuan bangsa ini. Apa yang membuat faktor yang determinan yang menentukan bahwa
kami bangsa Indonesia, kami orang Indonesia dan bersatu dalam negara Indonesia itu kan juga sangat terbatas sekarang sebetulnya. Iya. Artinya orang mengatakan where are you from? From Indonesia. Tapi dalam kesempatan-kesempatan lain juga sangat jarang orang kemudian bangga dengan orang Indonesia. Nah, itu kenapa pentingnya dream ini untuk selalu kita gelurakan, terutama persis karena saya menghadapi situasi pertanyaan seperti itu. Kita harus menggelurakan satu spirit yang ingin saya sebut sebagai pride to this nation. Karena kalau ini tidak kita tumbuh kembangkan pada generasi muda, dan generasi muda tidak menjiwai pikiran-pikiran para pendiri bangsa, mereka akan kehilangan kesadaran sejarah itu sendiri. Bahwa bangsa ini dibentuk karena spirit persatuan itu sendiri. Spirit persatuan bukan hanya untuk melawan kolonialisme, tapi juga untuk membentuk negara ini. Negara ini terbentuk karena persatuan. Persatuan yang lintas agama, lintas etnis, lintas asal-usul. Mereka bersatu padu untuk membentuk negara ini. Untuk membawa negara ini ke arah masa depan yang lebih gemilang. Meskipun sekarang ada ancaman yang luar biasa besar soal persatuan dengan semakin berkembangnya media sosial yang bergerak dengan berbagai algoritma dan semakin membelah masyarakat menjadi tadi divided society. Yang pembenci, yang pemuja itu akan selalu terbelah ke arah seperti itu. Mas Sukidi punya nggak bayangan bagaimana dream of unity ini berhadapan dengan teknologi yang sangat makin membelah masyarakat? Saya kira salah satu cara yang efektif tentu saja memberikan satu kesadaran bahwa pemimpin itu adalah buat semuanya. Karena itu pemimpin tidak diperkenankan untuk melakukan pemihakan atas dasar agama, atas dasar dukungan politik, atas dasar apapun. Karena itu pemimpin harus ngayomi semua. Mereka yang berbeda harus diayomi. Itu pertama. Yang kedua, persatuan dalam konteks divided society, terutama dipicu oleh medsos dan seterusnya, itu harus segera kita sadari dan kita carikan solusinya yang efektif. Kesadaran untuk bermedsos secara bijak itu perlu ditanamkan bukan hanya oleh negara, tapi juga oleh para pemimpin agama, aktivis sosial dan seterusnya. Dan sebenarnya law enforcement kepada mereka yang menebar kebencian itu harus tegas sekali. Karena kalau tidak, kebencian itu akan direproduksi, saling membenci satu sama lain, sehingga ini menjadi faktor yang memecah belah bangsa itu sendiri. Oke. Kalau ini kembali dikuantifikasi dari skala 1 sampai 10, Dream of Unity ini pada skala berapa kalau Mas Sukidi dilihat? Ini zona merah, Mas Budiman. Zona merah juga? Zona merah. Below 5, di bawah 5 ya. Saya kira kalau ini tidak, karena pemimpin tidak memberikan penegasan pada pentingnya persatuan ini, sementara masyarakat sudah begitu terbelah sedemikian rupa, dan apalagi kita menghadapi tahun politik. Karena itu kita harus memberikan satu apa yang Mas Budiman sebut sebagai early warning system tadi, early warning reminder tadi. Jadi peringatan dini bahwa ini masalah yang bisa memporak-porandakan kita sebagai bangsa. Kalau ini tidak segera kita atasi dan menjadi kesadaran bersama, it's going to be happen. Bahwa kita menjadi failed nation. Failed nation. Yeah. Oke. Impian selanjutnya yang muncul adalah dream of justice, impian soal keadilan. Gimana Mas Sukidi mengelaborasi soal dream of justice ini? Iya, saya ingin memberikan satu penekanan bahwa selama ini justru keadilan itulah yang seringkali tidak berhasil kita wujudkan. Dan ini menjadi PR bersama, terutama karena keadilan ini disertai dengan kesenjangan yang makin lebar. Dan karena itu pemerintah harus segera mengambil satu kebijakan yang memberikan satu keberpihakan yang jelas kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan, yang marginal, yang tidak memperoleh satu keberuntungan dari kebijakan pemerintah.
Dan saya kalau boleh jujur, di antara 5 sila ini justru pada keadilan inilah pengkhianatan kita terhadap konstitusi cukup terang benderang. Bahwa kita tidak menunaikan amanah keadilan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dan juga tidak mewujudkan itu dalam kehidupan sosial kita. Sebuah kesalahan kebijakan atau sebuah abai terhadap bahwa ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, kesalahan kebijakan saya kira jelas ya. Tetapi ini harus segera menjadi satu kesadaran dan tanggung jawab bersama bahwa bangsa ini tidak adil kepada mereka yang lemah, yang terpinggirkan, wong cilik, petani, buruh, nelayan, dan seterusnya. Jalan-jalannya ke kampung-kampung, ke desa-desa, dan mereka hidup dalam satu situasi di mana mereka hidupnya serba susah, serba menderita. Kalau justice kembali lagi dibikin skala, tadi Mas Sukidi mengatakan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi. Dream of keadilan ini di skala berapa? Skala 3 ya. 3 yang paling rendah sebetulnya. Paling rendah ya. Paling rendah menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin bangsa ini. Iya, itu memprihatinkan sekali. Paling memprihatinkan. Paling memprihatinkan ya. Lalu impian berikutnya adalah impian soal kesetaraan, dream of equality. Itu gimana elaborasi mimpi dari Sukidi soal kesetaraan di orang-orang di bangsa Indonesia ini? Ya, kesetaraan ini, dream of equality ini sebenarnya juga menjadi keprihatinan kita, keprihatinan saya terutama karena pertama masih ada klaim superioritas satu etnis dibanding etnis lain, satu manusia atas manusia lain, satu agama atas agama lain, dan klaim-klaim yang menunjukkan superioritas ini itu tidak dibenarkan sama sekali dalam kerangka kita berbangsa. Dalam kerangka kita berbangsa, kita harus memiliki satu kesadaran bahwa kita semua adalah setara. Karena kita setara, negara harus memperlakukan kita secara setara. Tidak boleh ada pemihakan, boleh ada favoritism, tidak boleh ada privilege kepada satu kelompok atas kelompok lain. Karena itu negara harus betul-betul memberikan perlakuan yang setara, yang adil kepada semua warga negara. Tapi secara konstitusi kan juga kemudian sudah ditegaskan bahwa itu equality before the law. Seorang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Tapi kalau kemudian analisisnya sekarang juga masih belum tercapai sebuah kesetaraan, apa yang salah sebetulnya? Tapi kesetaraan ini memang kesetaraan di depan hukum satu hal, tapi saya memaknai kesetaraan ini secara lebih luas. Terutama dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran bahwa kita semua setara dari segi apapun itu penting sekali untuk selalu kita tegakkan. Dan kesetaraan ini menjadi self-evident truth dalam Deklarasi Independen di Amerika. Jefferson dan kawan-kawan mendeklarasikan bahwa we are all created equal. Jadi kita semua diciptakan secara setara. Dan ini sudah self-evident truth. Satu kebenaran yang tidak bisa disangkal lagi. Dan itu universal? Bukan bias Western? Bukan. Di Quran, di pidato Nabi tentang haji wada, haji perpisahan, Nabi memberikan satu penegasan bahwa kita semua setara dan karena itu kehidupan, darah, properti Anda protected. Oke. Kalau kembali dibikin skala 1 sampai 10, di mana posisi dream of equality ini? Tetap pada zona merah. Zona merah juga? Zona merah ya. Oke. Jadi sudah masih cukup banyak yang berada pada zona merah dalam versi Indonesian Dream versi Mas Sukidi. Impian berikutnya adalah impian soal kesejahteraan, dream of welfare. Gimana elaborasi lebih jauh soal mimpi Sukidi soal welfare, soal kesejahteraan di Indonesia ini? Iya, sebenarnya impian kesejahteraan itu berangkat dari situasi sosial di mana saya berasal
dari anak seorang petani di kampung Di Tanon, Tanon, di Sragen ya. iya. Dan saya merasakan betul kesejahteraan di kalangan masyarakat kecil itu jauh dari kelayakan itu sendiri. Karena itu ini bukan soal case di Tanon Sragen, tapi ini Indonesia yang juga menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu belum dipenuhi oleh negara dan oleh kita semuanya. Dan karena itu ini wake up call sebenarnya. Wake up call. Iya, bahwa kesejahteraan ini masih jauh panggang itu sendiri, dan karena itu menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan kepada semua warga negara. Hampir 75 tahun, bahkan sudah lewat 75 tahun Indonesia merdeka gitu. Iya. Tapi masih ada problem soal justice, masih ada problem soal welfare dan lain sebagainya. Iya, itu karena penyelenggaraan negara ini tidak amanah. Saya kira kemajuan kita, kesejahteraan dan keadilan itu tersendat, terhambat karena penyelenggaraan negara yang tidak amanah itu. Sekiranya pemimpin amanah dan mereka mendedikasikan hidupnya untuk menyejahterakan rakyatnya ketimbang dirinya sendiri, saya kira itu situasinya akan jauh lebih baik. Seringkali pemimpin lebih mengorbankan rakyat kecil ketimbang mengorbankan dirinya sendiri. Dan ini pesan dari Ben Anderson, bukan pesan dari saya. Karena itu saya ingin memberikan satu penegasan bahwa penting sekali pemimpin itu berkorban untuk rakyatnya. Kesejahteraan itu terukur bukan dari sejauh manakah penyelenggara negara itu sejahtera, tapi sejauh manakah subjek yang dipimpin oleh negara ini, oleh penyelenggara negara ini sejahtera. Karena itu rakyat harus sejahtera dulu sebelum pemimpinnya. Bukan sebaliknya, sejahtera bagi para elit. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Oke. Nah, Kalau dan ini ini sebenarnya laku kehidupan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Mereka hidup dalam penderitaan karena mereka menyadari betul rakyat sedang menderita. Entah itu Agus Salim yang hidupnya dari satu kontrakan lain, entah itu Soekarno, entah itu Hatta, semua Nasir apalagi. Mereka semua menjiwai penderitaan rakyatnya, dan karena itu mereka menempuh jalan hidup penderitaan. Dan keteladanan moral ini penting sekali buat Indonesia, buat rakyat. Karena persis pada poin keteladanan moral ini kita kehilangan yang kita tidak temukan pada bangsa ini. Apa yang salah? Kalau dulu ada Natsir, ada Soekarno, ada Hatta, mengapa sekarang setelah merdeka cukup lama tidak ditemukan lagi sosok-sosok seperti itu? Itu menarik sekali Pak Mas Budiman. Itu sebenarnya pertanyaan yang diajukan Ben Anderson kepada mahasiswa yang kunjung ke Cornell. Siapa yang Anda kagumi dari pemimpin Indonesia itu? Mahasiswa yang ditanya ini garuk-garuk kepala, jawab lama gitu. Akhirnya ketemu jawabannya Rhoma Irama. Kenapa Rhoma Irama? Ya itu merefleksikan dia lebih terkenal. Kebingungan. Ya lebih terkenal, lebih ketimbang pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu, pada sekarang ini. Nah, sementara di masa silam kita memperoleh a great statesman, a great thinker, a great founder yang memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Padahal itu pada zaman ketika negaranya sedang sulit-sulitnya, justru melahirkan seorang negarawan yang besar, pemikir yang besar, pendiri. Nah itu yang jadi pertanyaan, ketika negara sedang susah justru muncul negarawan, muncul pemikir-pemikir besar, tapi ketika negara sudah lama merdeka justru seperti mencari yang tiada. Ya itu perlu refleksi yang lebih tajam Mas Budiman. Tapi saya salah satu pengamatan saya bahwa pemimpin sekarang tidak begitu menjiwai apa yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa itu sendiri. Sehingga bukan hanya soal menjiwai pikirannya, tapi juga tidak meneladani keteladanan moral yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dan persis pada dua aspek itu, keteladanan moral dan
kesadaran untuk menyelami pikiran-pikiran yang diletakkan oleh para pengusaha itu yang absen dari pemimpin sekarang ini. Oke. Mereka tidak, jadi republik ini kalau dulu dikendalikan oleh ide, oleh gagasan brilian untuk menggerakkan republik ini, kalau sekarang saya tidak melihat itu, Mas Budiman ya. Terjebak pada pragmatisme juga. Pragmatisme, transaksi. Oke. Jadi kalau kembali di kuantifikasi, a dream of welfare ini di angka berapa? Saya kira masih pada zona merah. Zona merah juga. Iya, terutama karena kesenjangan yang masih cukup lebar. Oke. Dan cara sederhana saya untuk mengukur itu adalah hiduplah bersama rakyat-rakyat kecil itu. Mereka yang pinggiran jualan bakso, petani, nelayan, buruh. Mereka hidupnya dalam penderitaan. Oke. Udah susah sekali. Apalagi pandemi 2 tahun ini. Semakin mempersusah hidup mereka. Karena itu pemimpin tidak layak sedikit pun untuk pamer kemewahan. Untuk hidup bermewahan di tengah penderitaan rakyat kecil itu sendiri. Dan ini yang seringkali Mas Budiman suarakan. Dan juga perlu kita ingatkan kepada pemimpin agar memiliki satu kepekaan kemanusiaan. Bahwa rakyat yang Anda pimpin, yang Anda memperoleh gaji dari rakyat, hidupnya sedang menderita. Hidupnya sedang menderita. Dan tidak punya landasan moral apapun untuk flexing, untuk pamer-pamer kemewahan. Tidak ada landasan moral. Bahkan itu satu kejahatan. Satu kejahatan moral tentu saja ya. Oke. Mimpi yang terakhir dari mimpi yang ke-10 dari Sukidi adalah sebetulnya dream of democracy, impian soal demokrasi Indonesia. Gimana persis soal demokrasi di Indonesia versi Mas Sukidi itu? Ya, demokrasi lebih berjalan secara prosedural, tapi demokrasi kita lebih dikendalikan oleh politik uang itu sendiri. Tentu saja ini sistem yang terbaik di antara yang ada, tetapi terlampau banyak catatan yang harus diberikan kepada demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini. Tapi banyak juga catatan bahwa demokrasi mungkin belum sebenarnya cocok. Environment Indonesia juga belum dianggap belum sesuai dengan demokrasi, soal pendidikan, soal pendapatan. Iya, kita sih sebenarnya membayangkan bahwa demokrasi ini akan berjalan seiring dengan kesejahteraan itu sendiri. Tetapi ya kita harus jujur pada fakta bahwa itu belum terwujud pada bangsa ini. Kesejahteraan masih jauh panggang dari api, demokrasi juga terseok-seok. Karena itu ini harus menjadi pemikiran bersama agar demokrasi berjalan lebih stabil, lebih terkonsolidasi, dan lebih memberikan satu kesejahteraan kepada warga negara. Dan itu kenapa gerakan-gerakan anti demokrasi, gerakan khilafah, gerakan yang negara Islam itu menguat. Karena buat mereka demokrasi tidak menjanjikan satu kesejahteraan itu sendiri gitu. Dan mereka tentu saja berimajinasi sistem apa yang lebih memberikan satu alternatif yang terbaik. Kita tidak bisa menafikan aspek itu memang ya. Kalau dibikin kembali kuantifikasi, dream of democracy pada nilai berapa? 1 sampai 10? Iya, saya kira 6 Mas Budiman. 6 juga. 6, ya. Berarti dari hampir 10 impian Mas Sukidi sebetulnya masih butuh effort yang luar biasa untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Iya, saya kira ya, kita harus jujur mengatakan itu. Lebih baik kita jujur pada keadaan, dan karena itu menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan itu demi kebaikan bersama. Daripada kita hipokrit, bermanis-manis, tapi sebenarnya munafik, dan kemunafikan itu yang sebenarnya seringkali kita saksikan pada politik kita, pada kehidupan kita secara nasional. Jadi kata kuncinya adalah kemunafikan sebetulnya pada bangsa ini. Ya, seringkali kita bersikap tidak jujur pada keadaan, pada situasi. Dan saya kira cara terbaik adalah kita harus jujur pada keadaan itu sendiri. Gimana ikhtiar yang perlu dilakukan agar 10 dream, Indonesian Dream versi Mas Sukidi ini bisa terwujud?
Ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah tentu saja kita harus selalu menggelorakan impian ini agar setiap warga, setiap masyarakat selalu memberikan satu optimisme tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Justru berawal dari kesadaran yang banyak sekali hal yang harus kita perbaiki. Dengan impian ini, semoga pemerintah juga menyadari bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mewujudkan 10 impian ini. Yang sebenarnya sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa, tapi kita kontekstualisasikan agar ini menjadi satu kesepakatan bersama, satu konsensus yang kemudian kita terikat secara moral, secara konstitusional untuk mewujudkan impian Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, yang lebih demokratis, yang lebih adil, terbuka, dan makmur. Sampai kapan impian itu bakal bisa terwujud? Saya tidak tahu, tetapi ini open ending proses ya. Open ending proses. Iya, yang akan berlangsung secara terus menerus dan harus selalu kita gelorakan. Karena ini adalah bukan impian saya belaka, ini impian kita bersama, impian para pendiri bangsa, impian bangsa ini untuk selalu menjadi lebih baik. Tapi bisa juga terjerumus pada fail state kalau kemudian Sangat social justice kemudian makin terperosok dan Sangat bisa. kemudian terjadi social unrest yang tidak kita harapkan. Sangat terbuka. Dan itu kenapa buku Mas Budiman juga menjadi penting, Indonesia di Persimpangan Jalan. Itu juga memberikan satu warning kepada kita bahwa kita bisa loh di persimpangan jalan, kita bisa loh gagal gitu. Karena itu agar tidak di persimpangan jalan, agar tidak gagal, kita harus mengingatkan impian Indonesia ini. Agar kita terikat pada impian ini, dan saya kira semua orang sepakat dengan impian ini. Oke. Nah, kalau untuk mencegah agar atau mempercepat impian itu terwujud, 2024 sosok pemimpin seperti apa sebetulnya bisa membawa dan mendekatkan impian itu menjadi kenyataan? Pertama, tentu saja pemimpin yang menekankan tentang pentingnya persatuan itu sendiri. Pemimpin yang tampil menjadi pemersatu umat di tengah masyarakat yang begitu terpolarisasi. Karena itu ini pemimpin yang pemersatu umat yang mengambil jalan rekonsiliasi dan memberikan satu embracing. Jadi merangkul semua warga negara menjadi satu warga, satu manusia, satu umat, sehingga kita semua akhirnya tergerak untuk membangun Indonesia ini. Karena itu sebenarnya yang hilang dari kita bernegara ini. Oke. Pemimpin yang tampil, yang menjadi pemersatu umat, yang memberikan satu harapan tentang arah bangsa ini. Agar impian-impian ini terwujud, agar bangsa ini berjalan ke arah yang benar. Oke, terima kasih Mas Sukidi. Itu adalah impian Indonesian Dream yang coba dirumuskan oleh pemikir kebinekaan Sukidi. Jadi itulah impian yang harus terus digelorakan agar bangsa ini bergerak ke satu tujuan yang memang diimpikan. Banyak tikungan, banyak lubang yang kalau tidak berhati-hati, impian-impian itu juga kemudian bisa berantakan. Saya akan coba bahas satu persatu pada kesempatan lain 10 impian yang coba dirumuskan oleh Sukidi. Anda boleh memberikan komentar, Anda boleh memberikan tanggapan atas mimpi-mimpi Indonesia ke depan yang diformulasikan oleh Sukidi dalam kolom komentar. Sampai jumpa.